Oke, shalom, selamat pagi. Kita bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Kalau pagi hari ini kita boleh ada, sekali lagi semua itu karena kasih karunia Tuhan. Kita mau datang dengan hati yang haus dan lapar akan Tuhan. Seperti rusa yang rindu aliran sungai, yang dapat memuaskan dahaga jiwanya. Bapa, pagi hari ini kami datang kepadamu dengan hati bersyukur. Bapa, kami datang menghampiri hadirat-Mu dengan rasa perlu, dengan haus akan Engkau. Seperti seekor rusa yang merindukan aliran sungai, demikianlah jiwa kami merindukan Engkau, Tuhan. Sebab sungguh hanya Engkaulah yang dapat memenuhi hasrat jiwa kami, yang memuaskan hidup kami, yang membuat kami tinggal tenang teduh di sepanjang umur hidup kami. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepada-Mu. Seperti rusa rindu sungai-Mu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Seperti rusa rindu sungai, seperti rusa rindu sungai-Mu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu.
setiap waktu dalam hidup kami Tuhan. Sebab Kaulah kekuatan bagi kami, sebab Engkaulah yang menopang hidup kami. Kau yang menjagai kami Tuhan, dengan kasih setiamu Kau pagari kami, Kau jagai kami, seperti biji matamu. Kami bersyukur, Engkau baik Tuhan, Engkau baik Tuhan, Engkau sungguh baik ya Allah. Terpuji namamu Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami sembah, kami sembah. Haleluya. Kami mau terus dekat padamu, sebab kami perlu Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya. Sebab Kaulah sumber kekuatan bagi kami, sebab Kaulah sumber penghiburan bagi kami. Kaulah sumber kesembuhan, Kau sumber pertolongan. Kaulah segalanya bagi kami. Kami aman di dalam-Mu, Yesus. Kami mau terus tinggal dekat padamu, menikmati hadirat-Mu selamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur. Sungguh hanya Engkau yang kami perlu dalam hidup ini. Lebih dari segalanya, bahkan Engkau juga lebih dari cukup bagi kami Tuhan. Sebab Engkau sumber segalanya.
keperluanku. Yesus saja. Dengan rasa haus mari katakan keperluanku, keperluanku. Yesus saja. Keperluanku, Yesus saja. Ini ungkapan hati kami. Sungguh Engkaulah keperluan kami yang terutama dalam hidup ini. Dan kami bersyukur karena Engkau memberikan diri-Mu bagi kami. Dan Kau berikan segala-galanya bagi kami. Yang terbaik bagi kami. Sebab itu kami puas di dalam-Mu. Engkau lebih dari cukup bagi kami, Tuhan. Untuk kami dapat tetap tinggal tenang teduh di tengah-tengah dunia yang bergelora hari-hari. Sehingga kami dapat terus bersuka cita dan beria-ria di dalam Engkau hari-hari. Sebab kami percaya Engkau ada bersama dengan kami. Kami berjalan bersama-Mu, kami bergerak di dalam-Mu, kami hidup di dalam-Mu, Tuhan. Kami bersyukur hari ini kami boleh ada karena anugerah-Mu. Kami boleh kuat karena Engkau Tuhan yang menopang hidup kami. Kami boleh aman karena Engkau yang berjaga-jaga atas hidup kami. Sungguh hati kami limpah dengan ucapan syukur kepadamu pagi hari ini. Engkaulah segalanya bagi kami, Tuhan. Engkaulah yang berarti dalam hidup kami. Engkaulah yang terutama dalam hidup kami. Lebih dari segalanya, Tuhan. Bapa, kami bersyukur pagi hari ini. Kami mau terus percaya dan mempercayakan hidup kami, keluarga kami, usaha, bisnis, pekerjaan, pelayanan kami ke dalam tangan-Mu. Karena Engkau yang berjanji melindungi kami adalah Allah yang setia dan Allah yang mampu. Bapak, terima kasih buat pagi hari ini. Kami mau siapkan hati kami untuk firman. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti. Tolong kami untuk memahami firman. Dan kami percaya firman-Mu dan lebih percaya kepada firman. Dan kami melakukan firman. Di dalam nama Yesus Tuhan kami sambut firman-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Oke, silakan Cetio. Pagi semua, shalom. Bersyukur ya hari ini pas kebetulan juga hari libur anak-anak juga, jadi saya bisa pinjam komputernya buat dipakai. Kita hari ini akan belajar bersama-sama untuk merenungkan firman Tuhan di Mazmur 119 ayat 169 sampai 170. Biarlah teriakku sampai ke hadapan-Mu ya Tuhan.
Berilah aku pengertian sesuai dengan firman-Mu. Biarlah permohonanku datang ke hadapan-Mu. Lepaskanlah aku sesuai dengan janji-Mu. Jadi di sini ya Tuhan juga mengingatkan saya lagi dari 169a, biarlah teriakku sampai ke hadapan-Mu ya Tuhan. Jadi itu kebiasaan saya, itu sering komplain gitu sama Tuhan. Karena tuh dari dulu memang saya orangnya tuh dari Jakarta saya kerja, saya orangnya perfeksionis gitu. Jadi segala sesuatu kalau saya kerjakan di kantor, hari itu punya kerjaan harus selesai. Jadi ada standar-standar yang saya tanamkan buat diri saya. Jadi kalau misalnya jadi di gereja, di kerja sama. Jadi kalau di gereja saya standarnya orang-orang gereja itu saudara seiman kita itu semuanya berarti mereka sudah memahami firman Tuhan. Saya anggap rata semua, padahal kan enggak semuanya kayak gitu. Dia mau pemimpin, mau orang ini semuanya saya menganggap oh ya standarnya itu adalah firman Tuhan. Jadi kalau misalnya seorang pemimpin yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, saya akan komplain, akan protes gitu. Terus kadang bikin saya terluka, kecewa gitu. Jadi akhirnya saya komplain sama Tuhan. Terus kalau misalnya ada kerjaan, misalnya orang tuh deadline-nya misalnya, oh ya saya hari ini janjinya pada hari ini jam segini, saya tuntut gitu. Kalau enggak misalnya dikerjakan sesuai dengan yang apa yang dia ngomongin, saya akan marah gitu, emosi gitu. Jadi itu saya sering kali standar saya yang bikin saya stres gitu. Jadi saya sering teriak-teriak sama Tuhan. Nah, jadi di sini juga di 169b, berilah aku pengertian sesuai dengan firman Tuhan. Jadi saya jadi waktu saya baca firman ini, saya bilang, oh ya Tuhan, saya menuntut orang tuh harus standarnya dengan firman Tuhan. Tapi saya sendiri kok saya enggak tidak merespon sesuai dengan firman Tuhan juga gitu. Jadi saya saya jadi berdoa Tuhan minta pengertian. Jadi ketika saya merespon segala sesuatu kejadian, saya juga panikan gitu. Biarlah kembali ke firman Tuhan lagi gitu. Jadi kayak sebenarnya kan saya kalau bawa firman biasanya saya suka ada bikin kopelan gitu. Nah karena kejadian kemarin Fahri bilang indera penciumnya hilang, saya jadi panik gitu kan. Jadi akhirnya saya bilang Tuhan, aduh saya jadi sibuk ngerjain nggak tentu arah gitu sehingga saya juga nggak siapin, maksudnya kopelan itu saya kan karena standar saya itu masih seperti kayak gitu. Tuhan ingatkan, biar Tuhan yang mengalir, dia yang ngomong gitu melalui lidah bibir saya, apa yang kamu rasakan, bukan dipersiapkan melalui cuman kopelan. Karena kalau saya tidak melakukan kopelan, saya merasa saya bersalah gitu. Saya merasa tertuduh bukan bersalah, tertuduh, aduh kok saya tidak melakukan yang terbaik buat Tuhan gitu. Jadi dari ayat inilah yang sangat memperbaharui gitu, maksudnya pengertian, maksudnya Tuhan, saya harus sering minta pengertian sesuai dengan firman Tuhan gitu. Terus nomor 170, biarlah permohonanku datang ke hadapan-Mu, lepaskanlah aku sesuai dengan janji-Mu. Jadi seperti saat teduh beberapa hari yang lalu juga saya sering berdoa minta sama Tuhan, tapi kan Tuhan mau realisasi doa saya itu bukan saat ini, tapi waktunya Tuhan gitu. Kadang saya tuh suka, aduh Tuhan kok apa yang saya doakan selama ini kok belum terjawab gitu. Saya sering minta-minta sama Tuhan gitu.
Tapi sampai sekarang belum realisasi, tapi saya percaya suatu hari Tuhan akan menjawab doa-doa saya gitu. Jadi saya jangan sampai terbebanin fokus ke apa yang saya maui, tapi Tuhan dulu memang saya sangat sangat masa on fire lah dalam melayani Tuhan gitu ya. Tapi kalau sekarang kan saya memang mengalami gurun pasir, terus sama saya juga ngalamin namanya hati yang sudah dingin gitu. Sama sekali saya tidak bisa merasakan waktu saya mengalami masalah yang sangat berat beberapa tahun yang lalu sampai terakhir tahun yang lalu saya akhirnya komitmen bahwa saya harus keluar dari zona yang saya buat sendiri itu. Jadi Tuhan sudah bilang waktunya kamu tuh bukan mengasihani diri kamu sendiri lagi, tapi keluar dari zona itu. Dan saya minta Tuhan lepaskan semua beban, rasa kecewa, benci gitu kan. Jadi saya belajar untuk mengampuni. Itu satu yang paling berat sekali buat saya. Nah, jadi lepaskanlah aku sesuai dengan janjimu. Saya percaya waktu tahun lalu Tuhan bilang Tuhan akan melepaskan beban itu. Saya percaya Tuhan pastikan pulihkan kondisi rohani saya. Jadi saking dinginnya kadang saya tuh berdoa sama Tuhan itu ya, padahal sakit banget hati ini. Tapi satu tetes air mata pun nggak turun gitu, nggak jatuh gitu. Saking dingin hati itu. Terus saya juga nggak bisa doain, misalnya saya tahu orang ini bermasalah. Biasanya kalau orang ini bermasalah, saya itu selalu doakan dia. Karena memang dari waktu saya mulai percaya Tuhan, saya dibina di Abalov itu, memang kita ditanamkan untuk mengasihi jiwa-jiwa, rasa persaudaraan dalam Tuhan Yesus. Terus juga kita bayar harga segala macam gitu. Tapi itu sudah kalau setiap kali misalnya Fari atau ada seseorang misalnya mengatakan, oh iya kita harus melayani ini itu. Saya tuh dalam hati itu saya merasa aduh munafik gitu, merasa kayaknya tuh sangat nggak kepengen lah dengar ketemu orang yang seperti kayak gini gitu. Jadi yang rohaninya lebih rohani gitu, tapi saya agak alergi jadinya. Tapi satu hal dan melalui Coram Deo ini juga saya banyak dipulihkan. Saya juga merasakan sudah ada bagaimana ketika saya mendengar kesaksian dari teman-teman kita di Coram Deo ini, saya baru bisa merasakan gitu. Oh, mereka ini mengalami hal ini, saya bisa doain mereka walaupun saya tidak kenal siapa orangnya kan, tapi ada rasa hati yang mulai hangat lagi untuk mengasihi orang yang belum kenal Tuhan walaupun orang yang bermasalah gitu. Dan saya sudah belajar seperti Along tadi bilang, saya nggak peduli lagi sama apa yang tetangga atau siapapun juga. Yang penting apa yang Tuhan ingin saya lakukan buat Tuhan aja gitu. Jadi fokusnya sudah beda. Bukan yang dulu saya mengasihan diri sendiri, terus mengukur semua standarnya tuh melalui diri saya sendiri, tapi saya mau saat ini Tuhan tuh mengubah pengertian saya, terus melepaskan semua beban lah intinya dari situ, dari 2 ayat ini. Nah itu aja sih. Terima kasih atas pagi ini. Thank you. Oke, terima kasih Citio, luar biasa sharing firman-nya ya. Kita
kita diingatkan lagi untuk terus kita minta Tuhan beri kita pengertian sesuai dengan firman, bukan sesuai dengan pikiran kita. Jadi ada 2 poin paling tidak yang saya tangkap, yang saya percaya memberkati kita semua. Yang pertama itu standar, yang kedua zona sayang diri. Nah, memang berkali-kali saya selalu katakan, ada begitu banyak orang yang membangun paradigma di dalam kekristenannya seperti ini. Kalau pendeta atau kalau di kalangan kita penatua itu harus 100% tingkat rohani atau kesempurnaan hidupnya. Ya kalau pemimpin ibadah bolehlah 90, kalau pelayan ya 80, 70, ya oke lah, namanya juga cuma pelayan. Kalau jemaat kan ya namanya juga cuma jemaat, ya bolehlah 40, 50, namanya juga cuma jemaat awam. Nah, tapi kan bertahun-tahun saya selalu membangun sebuah paradigma yang baru. Kalau mungkin Bapak Ibu yang pernah dengar, saya sering ngomong juga di mimbar, itu kan apa yang saya sebutkan tadi 100, 90, 80, 70, pengkastaan, pengkelompokan atau tingkatan kerohanian itu kan sesuatu yang salah. Karena satu, di mata Tuhan kita semua sama. Makanya berkali-kali saya sering ngomong di mimbar gini, apa sih bedanya saya dalam posisi sebagai penatua, hamba Tuhan, dengan jemaat? Saya selalu ngomong, saya hanya lebih dulu tahu saja sekarang, maksudnya saat itu. Nah, setelah firman Tuhan saya sampaikan, berarti kan kita sudah sama-sama tahu firman Tuhan. Karena ukuran standar kita kan firman. Kalau saya sudah beritahu firman, berarti pengetahuan kita akan firman sudah sama. Tuntutan kita dalam tanda kutip untuk melakukan firman juga sama. Nah, tapi kan seringkali banyak orang membuat dasar tuntutan untuk melakukan firman Tuhan itu kan berdasarkan pangkat dan jabatan. Kalau penatua, pendeta harus lebih taat pada firman. Kalau pemimpin gereja, ya kurang-kurang dikit, cincailah. Pelayan, apalagi jemaat, nggak taat juga nggak apa-apa, namanya juga cuma jemaat. Nah, tapi seperti apa yang Citio bilang, itu justru yang seringkali membuat kita terjebak dengan rasa kecewa sendiri, rasa marah sendiri. Nah, makanya ada lagu lama gini, pandang terus padanya, jangan menoleh, jalan terus, jangan pandang salah orang lain, pandang saja Yesus. Amin. Yang pernah dengar lagu ini bisa nyanyi lagu ini, katakan amin. Nah, seringkali kita ini akhirnya gagal fokus memperhatikan salah orang lain, merasa kita yang paling benar. Dengan poin yang kedua yang Cetio tadi bilang, zona sayang diri. Tapi ya kita bersyukur dari apa yang Cetio bilang, hari lepas hari kasih Tuhan kembali memulihkan. Ketika kita bisa lihat dan dengar, oh ternyata orang juga punya masalah, orang juga punya susah. Bagian kita dalam mendoakan mereka. Nah, jadi sama seperti apa yang dialami Citio, apa yang disampaikan oleh pemazmur, itu menjadi doa kita untuk kita diberi pengertian sesuai dengan firman, dan Tuhan pasti akan menolong kita, melepaskan kita sesuai dengan janjinya. Jadi sama seperti beberapa hari yang lalu kalau kita bicara soal legalisme khususnya. Nah, ini kan dari sisi kita, dari sisi kitanya ya kita harus belajar menaruh seluruh pengharapan kita kepada kasih karunia Tuhan. Artinya dari sisi kita nggak ada tuntutan sama sekali. Kita beriman, kita percaya, kita berharap kepada Tuhan karena memang berdasarkan kasih karunia. Tapi dari sisi Tuhan, tentu saya percaya Tuhan kita adalah Tuhan yang setia. Sehingga Yosua pernah berkata, dari semua yang baik yang Tuhan janjikan, tidak ada yang tidak digenapi. Semua digenapi. Karena kita punya Tuhan yang setia, yang pasti menggenapi firman-Nya.
Nah, tapi itu kan dari sisi Tuhan dan bagian Tuhan, kita nggak boleh ambil itu. Nah, seringkali kita campur adukkan dua sisi itu. Nah, sehingga kita menuntut Tuhan untuk menyatakan kasih setianya kepada kita. Tuhan kita nggak perlu dituntut, Tuhan kita sangat tahu apa yang harus dia lakukan. Nah, jadi jangan sampai hal ini yang tercampur aduk, sehingga akhirnya kasih kita kepada Tuhan jadi tawar, jadi dingin, karena sudah ada tuntutan. Nah, kalau ada tuntutan itu bukan lagi kasih, karena kasih tidak akan pernah menuntut. Kasih itu selalu berkorban. Kalau dibalik lagi dari sisi Tuhan, kalau Tuhan mau tuntut kita, habis kita. Makanya oleh karena kasih karunia. Nah, jadi terima kasih untuk Citio. Ya, ini mungkin karena pola orang cermat ya, semua harus perfect. Sampai tadi bilang kalau mau khotbah nggak ada kopelan pun rasanya tertuduh, jangan-jangan salah. Karena standarnya dibangun sendiri kan. Tapi kita bersyukur ada kasih karunia toh hari ini nggak sempat ada kopelan, mengalir dalam pimpinan Roh Kudus. Kita juga diberkati, amin. Nah, puji Tuhan. Nah, saya percaya setiap kita juga diteguhkan oleh kebenaran firman Tuhan. Sekalipun kita sudah berseru-seru kepada Tuhan, tapi biarlah di dalam pengertian yang sesuai dengan firman. Sehingga kita tidak menuntut Tuhan, karena kita merasa sudah berbuat, kita merasa sudah beriman, kita sudah merasa melakukan apa yang Tuhan suruh. Enggak, tidak ada tuntutan, karena semua berdasarkan kasih karunia. Tapi sekali lagi dari sisi Tuhan, yang saya percaya, yang saya alami, Tuhan itu setia. Tuhan itu nggak pernah ingkar janji. Kalaupun Tuhan lakukan yang sepertinya menurut daging kami, itu nggak enak. Tapi percayalah, itulah yang terbaik dari Tuhan. Karena firman Tuhan katakan, semua yang datangnya dari atas Bapa, segala sumber itu yang terbaik. Nah, yuk kita juga memakai kacamata firman, supaya memandang terbaik itu bukan menurut daging dan ego kita, tapi terbaik menurut apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Karena firman Tuhan katakan, Bapa yang jahat sekalipun nggak akan pernah memberikan batu kepada anaknya yang minta roti, tidak akan memberikan ular kepada anaknya yang meminta ikan. Nah, cuman seringkali kan kita tetap ngotot mau batu. Padahal Tuhan sudah ngomong, nah ini bukan roti, nah ini batu. Enggak, itulah yang enak menurut aku. Nah, tapi yuk pagi hari ini kita diajar oleh kebenaran firman Tuhan, kalimat di ayat 169 bagian B khususnya. Berilah aku pengertian sesuai dengan firman-Mu. Biar itu menjadi doa kita setiap hari. Makanya setiap hari saya selalu berdoa, Roh Kudus tolong kami untuk mengerti firman-Mu, untuk memahami firman-Mu, sehingga kita bisa percaya firman Tuhan. Dan berkali-kali saya katakan, kalau kita sudah mempercayai sesuatu, itu pasti akan jadi otomatis kita lakukan. Sama berkali-kali saya pernah ngomong, kalau kita lapar, kita akan otomatis makan. Kenapa? Karena kita percaya, kalau kita makan, kita nggak lapar lagi. Kalau kita haus, kita otomatis minum. Kenapa? Karena kita percaya, kalau kita minum, kita nggak akan haus lagi. Dan itu tentu melewati sebuah proses pemahaman dan perenungan. Iya ya, kalau makan itu memang nggak lapar lagi. Kalau minum itu memang nggak haus lagi. Baru kita percaya. Nah, begitulah dengan firman. Setiap hari yuk kita minta Roh Kudus menolong kita untuk kita punya pengertian sesuai firman. Bukan sesuai kemauan dan kehendak kita. Karena itu akan membuat kita sering kecewa. Oke, terima kasih sekali lagi untuk Cetio buat sharing firman-Nya, sangat memberkati. Silakan Bapak Ibu, mungkin ada yang mau menambahkan sesuatu atau mendapatkan sesuatu dari kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Oke, silakan. Tidak ada yang mau menambahkan? Cetio, boleh gunakan haknya untuk menunjuk kalau begitu.
atau Bapak Ibu mulai merontokkan paradigma yang selama ini dibangun, pendeta harus 100, pemimpin ibadah 90, mulai mengukur kasta berdasarkan pengertian kita. Oke, Cetio, silakan Cetio. Ini saya ada lihat namanya Martina gitu. Kalau boleh mungkin membagikan, mungkin ada sedikit yang dia dapat dari Mazmur 119 ini. Oke, Ibu Martina boleh sampaikan sesuatu kalau memang oke. Oke, gimana Ibu Martina? Kalau enggak juga nggak apa-apa Bu ya, jangan terus jadi ngeper karena nggak biasa ngomong, nggak apa-apa. Oke, kita hanya mau saling berbagi. Kalau memang belum ada yang mau dibagi juga nggak apa-apa. Saya berharap sih yang tutup video nggak tertidur kan. Gue Santo ya. Maureen mau bagi deh. Oh, Maureen. Oh, nama Michelle Dominic ini Maureen. Oke. Ya. Jadi Maureen juga sama kayak Cetio dulu ya, memberikan standar buat penatua, terus buat ya pemimpin inilah, para pemimpin gitu. Dan sampai sekarang juga terus seperti itu gitu loh. Tapi terus belajar untuk itu tuh tidak membuat Maureen memberi standar seperti itu kepada para penatua atau para pemimpin. Karena itu juga akan merugikan pribadi kita ya, melemahkan rohani kita karena kita melihat bahwa segala sesuatu tuh di dalam diri mereka tuh ada 100%. Tapi bagaimana kita melihat bahwa bukan itu, tapi Tuhanlah yang 100% di dalam hidup kita. Sampai ketemu satu masalah, bukan satu sih, beberapa masalah yang membuat aku berpikir, kok begitu ya sebagai penatua ya, kok begitu ya sebagai pemimpin gitu loh. Tapi di sini ketika kita terus mempelajari, terus merenung akan firman Tuhan, bukan pikiran seperti itu, tapi kita lebih berpikir bahwa dengan kondisi, dengan masalah yang terjadi dan bergesekan dengan hidup kita, itu membuat paradigma, membuat kita memperbarui akal budi, sehingga gesekan itu, walaupun itu yang terjadi dengan kita, penatua yang bergesekan dengan kita, itu sudah kita anggap membuat akal budi kita terus diperbaharui sampai kita jadi menang gitu, kita jadi pulih. Oh ternyata benar, mereka juga tetap manusia, mereka juga tetap punya kedagingan mereka sendiri gitu, punya style mereka sendiri, sehingga kita juga nggak bisa menuduh atau memberikan pandangan negatif ke dalam diri mereka. Lebih berpikir bahwa kitalah yang harus dimenangkan dengan gesekan itu, sehingga akal budi kita, sehingga paradigma kita menjadi benar sesuai dengan apa yang Kristus ajarkan di dalam hidup kita. Itu sih yang Maureen dapat. Oke, makasih Maureen, ya, luar biasa. Kita harus mengalami terus pembaharuan akal budi, kata Paulus kepada jemaat di Roma. Supaya apa? Supaya tingkat berpikir kita bukan pada asumsi. Nah, kan kalau kita di Kempria kan diajar 3 tingkatan pikiran manusia. Yang pertama itu asumsi. Nah, asumsi itu lebih banyak salahnya daripada benar. Karena itu kan pikiran kita sendiri, apalagi kalau lagi terluka, kecewa, marah, itu pikirannya pasti negatif thinking semua. Nah, makanya kita harus meningkat kepada yang namanya kebenaran. Nah, gimana untuk bisa meningkat pada kebenaran? Ya tentu bukan saja hanya sekedar diisi dengan firman, tapi tentu ya memang harus belajar berani terbuka, belajar membangun komunikasi untuk tahu kebenarannya. Oh, kenapa si A nggak angkat telepon saya? Oh, kenapa si A tadi
kok sepertinya ngobrol di sana senyum-senyum, ketawa-ketawa, sesekali lihat ke kita. Loh, kalau emang penasaran tanya, berani terbuka, cari kebenarannya. Supaya kita tidak hanya berpikir menurut asumsi kita. Ini nih orang pasti ngomongin aku deh. Loh, belum tentu. Nah, kalau mau ya meningkat pada kebenaran, bangun komunikasi, cari kebenarannya. Nah, tapi kita nggak boleh hanya stop sampai di situ, karena kita bisa kecewa kalau ternyata tahu kebenaran. Maka ada nggak tahu itu prinsip atau pepatah saja di antara para wanita, dan saya berharap itu wanita di luar sana lebih baik dibohongin daripada jujur. Jujur itu menyakitkan. Nah, tapi saya berharap sih pasangan suami istri di sini lebih baik terbuka apa adanya, walaupun terkadang waktu dengar keterbukaan pasangan, mendengar kebenaran itu terkadang sakit, tapi biarlah sakitnya sesaat, tapi ketika ngerti ya kita akan semakin kuat, semakin memahami satu dengan yang lain. Nah, tingkatan pikiran yang ketiga itu adalah hikmat, dan itu pasti satu-satunya kita akan dapatkan ketika kita hidup di dalam firman, bertekun di dalam firman, hati kita diisi dengan firman, sehingga itu menjadi respon otomatis pola pikir kita. Dan saya percaya firman Tuhan itu adalah sumber segala hikmat. Makanya Paulus pernah ngomong kepada jemaat di Roma, oh alangkah dalamnya kekayaan dan hikmat pengertian Allah, sungguh tak terselidiki keputusannya dan jalan-jalannya. Nah, ketika hati kita hanya diisi dengan kebenaran firman Tuhan, bukan kemarahan, bukan kepahitan, bukan kekecewaan, maka kita akan hidup penuh dengan hikmat, dan kita akan menikmati perjalanan hidup kita. Nah, jadi yuk kita terus bertumbuh di dalam pengertian sesuai dengan firman Tuhan, sehingga pola pikir kita hari-hari kita bukan berdasarkan asumsi, juga bukan berdasarkan hanya sekedar cari kebenaran. Nah, tapi kita benar-benar hidup berdasarkan hikmat Tuhan. Nah, jadi itulah akan membuat kita nikmat jalani hidup ini. Jadi ya saya berharap sekali lagi semua paradigma yang lama itu dibongkar. Jangan membuat standar menurut ukuran kita. Walaupun sekali lagi ya dari sisi saya sebagai hamba Tuhan, dari sisi saya sederhana kok. Saya juga nggak mau pencitraan. Saya mau hidup apa adanya. Apa yang firman Tuhan katakan itu yang saya lakukan. Dan seperti Hengki pernah tanya, Pak, menurut Bapak ada nggak orang yang nggak suka dengan Bapak? Oh ya pasti ada lah. Saya nggak sempurna. Terkadang apa yang kita pikir itu benar, dan bahkan mungkin itu kebenaran bisa saja dijadikan salah. Tergantung kacamata orang melihat itu, melihatnya dengan kacamata apa dulu lagi. Dengan kacamata kecewa, dengan kacamata kemarahan, dengan kacamata tuntutan, dengan kacamata standar. Ya, tapi kan kita nggak boleh menghakimi. Tapi berkali-kali yang seperti saya cerita, saya lakukan. Ketika ada orang yang memberi info kepada saya, ada seseorang yang punya ganjelan, ya saya pasti akan langsung beresin. Saya akan datang dan saya akan beresin. Itu berkali-kali. Kalaupun ujungnya selalu di awal saya selalu ngomong, kalau menurut Anda salah, saya minta maaf. Kalau saya jauh-jauh, semalam saya juga dikirimin WA lagi oleh seorang pemimpin penatua. Pak, si A ngomong gini-gini, telepon nggak diangkat. Oh, oke, nanti saya klarifikasi. Nah, kan orang kalau sudah kecewa, marah kan hanya gara-gara urusan telepon, nyambernya ke yang lain-lain, semua disamberin. Ngerembet kemana-mana, apa salah dan dosa saya anggota komselnya, saya ini itunya, semua diubek-ubek. Saya bilang oke, nanti saya akan klarifikasi, saya sorry, karena prinsip saya seperti ini, yang seperti apa yang saya pernah tulis begini, salah benar hidup saya
Itu firman Tuhan yang menentukan bagi saya. Tetapi kalau seandainya ada orang yang ngomong saya salah, saya akan datang dan saya ngomong minta maaf. Nah, mungkin untuk kasus yang sama, ada sekelompok orang yang lain kan ngomong dengan saya, enggak Pak, Bapak benar kok, Bapak enggak salah. Dan saya akan ngomong dengan kelompok itu, terima kasih, sudah. Saya enggak akan membela diri, dan saya tidak akan terus membenarkan diri. Saya bukan tipikal orang seperti itu, dan saya pikir itu gaya hidup yang harus kita bangun. Karena ukuran kacamata orang memandang hidup kita itu bisa berbeda-beda. Tapi bagi saya pribadi, selama itu adalah kebenaran firman Tuhan, ya saya berusaha untuk lakukan, untuk benar. Tapi pun, kalaupun ada orang yang menganggap salah, ya saya tinggal datang, minta maaf ya. Menurut kamu saya salah. Ya sudah, saya minta maaf. Dan minta maaf itu nggak usah pakai kata tapi, Bapak Ibu. Minta maaf ya. Tapi sebenarnya saya nggak maksud gitu loh. Oh, enggak. Saya nggak akan seperti itu. Saya tinggal ngomong, oke, saya minta maaf. Dan bagi orang yang mengatakan, oh enggak kok Bapak benar, saya tinggal ngomong, iya terima kasih. Saya nggak akan tambahkan, iya memang dasar dia itu. Enggak. Hanya tinggal maaf dan terima kasih. Tuhan tolong saya. Itulah 3 kata kunci dalam hidup ini. Maaf, terima kasih, Tuhan tolong. Oke, jadi saya berharap kita membangun sebuah gaya hidup seperti itu. Pola pikir kita bukan hanya berdasarkan asumsi, standar, ukuran kita, tapi terus kita meningkat dari kebenaran sampai kepada hikmat Tuhan. Oke, kalau ada yang lain mau tambahkan lagi? Saya mau tambahin kok. Oke, silakan Olin. Saya mau, saya dapatnya tuh yang di ayat 169, tapi saya baca dengan versi, firman Allah yang hidup ya. Ya Tuhan, dengarlah doa-doaku, berilah aku pengertian sesuai dengan firman-Mu. Jadi, beberapa waktu ini kan, saya kan, lagi ada tekanan gitu ya. Saya tuh jadi kayaknya deket banget sama Tuhan gitu ya. Saya tuh, berdoa setiap kali tuh selalu ngomong, "Kok Tuhan kok begini ya?" Selalu bertanya terus gitu, "Kok begitu ya? Kenapa Tuhan? Kenapa Tuhan?" Gitu kan. Tapi lucu loh, setiap, setiap yang saya pikir gitu ya, itu Tuhan selalu jawab. Jawab tuh kayak waktu kemarin ini kan saya kan, bertanya kan, "Tuhan kenapa ya kok Tuhan tuh nggak adil deh? Saya yang nggak ngelakuin, si itu yang ngelakuin, si itu malah enak-enak, saya malah jadi berkorban begini begitu," gitu ya. Saya baru pikir begitu, Tuhan jawab persis dengan yang saya pikirkan itu di khotbah hari Minggu. Jawabannya tuh, ya memang Tuhan nggak adil. Saya sampai, "Hah? Kok Tuhan bisa jawab begitu ya?" Karena kasih karunia Tuhan itu gitu kan, saya pernah, sharing itu kan di beberapa waktu yang lalu. Jadi saya bingung, "Kok Tuhan kok jawabannya kok bisa pas banget sih?" Gitu. Tapi itu tuh nggak cuma 1 kali, berkali-kali. Jadi tiap kali saya tanya, nanti kadang saya baca firman, atau di Koramdeo, atau di manalah gitu ya, saya dengar firman, kok dijawab lagi ya? Kok bisa gitu, gitu. Jadi, ya itu, saya bersyukur sih bisa, bisa ikut Koramdeo, bisa, lebih dekat sama Tuhan, melekat sama Tuhan. Jadi kadang-kadang tuh pengertiannya saya kaget gitu loh. Baru tadi saya mikir begini, kadang-kadang tuh sejam kemudian Tuhan jawab gitu loh. Sampai saya bingung, "Kok bisa begini ya Tuhan?" Gitu. Ya saya sih bersyukur gitu lewat, eee, masalah, saya malah bisa lebih dekat sama Tuhan, malah jadi ya saya sih bersyukurlah gitu. Ya demikian sharing saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Olin. Dan saya mau kasih tahu kunci rahasianya kenapa kita bisa mempunyai pengertian dari Tuhan. Karena memang kita buka hati untuk menerima pengertian dari Tuhan. Kalau kita tetap keras hati, tutup hati, menganggap diri kita benar, kita nggak akan pernah ngerti-ngerti. Nah, tapi saya bersyukur melalui apa yang Olin sampaikan, dengan hati yang haus terbuka,
ya Tuhan beri pengertian. Dan saya senang kemarin sore Olin kita ketemu di kebun karet. Pertemuan tidak sengaja, dan saya senang lihat Olin dan pasangan boleh jalan berdua, kita ketemu ya. Oke, Pak Yosia mau sampaikan sesuatu tadi? Oh, Pak Johan tadi. Oh, Yosia bukan Yosia. Tadi mati lampu, Pak, jadi masuk lagi. Yang saya dapat tuh, Pak, ya, biarlah teriakanku sampai ke hadapan-Mu ya Tuhan. Maksudnya tuh apapun yang menjadi ganjalan kita atau masalah kita atau standar yang kita buat tuh, biarlah kita tuh ngomong sama Tuhan gitu, nah, berteriaklah sama Tuhan. Dan kalau saya ya, kalau misalnya ada ganjalan atau ada kekesalan atau ada masalah atau ada beban, saya belajar berteriak dengan Tuhan atau berdoa dengan Tuhan. Nah, setelah saya berdoa, kalau nanti Tuhan pasti memberikan pengertian gitu, merubah paradigma kita. Ada aja Tuhan tuh beri pengertian gitu, oh kau harus gini. Ibaratnya ada hikmat yang baru. Jadi setelah kita ngomong sama Tuhan, berteriak sama Tuhan, Tuhan berilah aku pengertian. Ini memang berarti kita kan minta pengertian, minta tuntunan gitu. Nah, pasti Tuhan memberikan pengertian. Dan jadi yang saya dapat itu aja, Pak. Jadi kalau kita mau kesel kayak mau apa kayak, kita jangan ngomong dengan orang lain dulu. Karena kalau orang lain, apalagi yang bukan dalam Tuhan, itu kadang-kadang membuat kita tambah pusing, tambah itu. Nah, berteriaklah sama Tuhan. Itu aja, Pak, yang saya dapat, Pak. Oke, bagus Pak Johan. Jadi kalau kayak kesel ngomong sama Tuhan berak. Iya. Kalau sama orang bisa bahaya nanti. Iya. Oke ya, saya percaya setiap kita diberkati oleh kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Yuk kita terus bertumbuh di dalam pengertian firman Tuhan, dan percayalah ada Roh Kudus yang menolong kita untuk kita mengerti. Bagian kita dalam buka hati, sekalipun mungkin pengertian dari Tuhan itu kadang berbenturan dengan logika dan daging kita, belajarlah untuk tunduk dan taat kepada kebenaran. Karena kebenaran itu pasti akan memerdekakan hidup kita. Oke, silakan Hengki untuk pimpin doa. Hengki kemana? Maaf Pak, saya gantiin ya Pak. Kok Hengki lagi di perjalanan ke rumah mamanya, lagi ada kerjaan Pak. Oh oke, silakan Mel. Mari kita doa bersama-sama. Boleh Ibu Morin? Ya, Morin yang doa hari ini. Yuk kita berdoa sepakat. Tuhan, kami berdoa Tuhan buat hari ini. Tuhan, kami sungguh bersyukur buat firman yang sudah Kau taruhkan di bibir lidah Cetio Tuhan. Kami bersyukur dalam setiap firman yang sudah Kau sampaikan Tuhan boleh menjadi berkat buat dalam hidup kami. Ada kekuatan, ada pembaruan akal budi Tuhan, sehingga kami lebih mengerti Tuhan. Bukan paradigma manusia Tuhan yang ada di dalam hidup kami. Tapi biarlah hanya dari yang berasal dari Engkau Tuhan yang ada di dalam hidup kami. Kami juga berdoa Tuhan, dan berkati dan teguhkan hasil tes Michelle, tes Cencen, dan tes Angel Tuhan. Biarlah semua hasil tesnya itu sesuai dengan apa yang mereka harapkan Tuhan. Dan ketika mereka berserah dan berdoa, ada mukjizat, ada kebenaran dari Engkau Tuhan di dalam hasil tes mereka Bapa. Kami juga berdoa Tuhan, Engkau yang bukakan jalan untuk Buyung Kristian Tuhan, untuk bekerja di maskapai penerbangan Tuhan. Tuhan yang tolong, Tuhan yang pimpin di dalam hidupnya. Kami juga berdoa sepakat Tuhan. Kami berdoa buat Papa Mama Cedorkas Tuhan. Tuhan yang tolong. Kami juga mendapat berita Tuhan saat ini dalam kondisi tubuh mama papanya yang mulai melemah Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, ketika kami berdoa sepakat,
Dan kami menyuruhkan nama-Mu, Engkau yang turun tangan Tuhan, Engkau yang menyembuhkan dengan bilur-bilur darah-Mu Yesus. Kami juga berdoa, Engkau yang memberikan kekuatan buat Bu Dorcas dan Cece-nya Tuhan, di dalam menjaga mama papanya Tuhan, ada perlindungan, ada kesehatan yang Kau berikan di dalam hidup mereka. Kami juga berdoa Tuhan buat Yonatan Tuhan, biarlah di dalam hidupnya Tuhan, dia dalam hari-harinya dia boleh terus bersuka cita di dalam Engkau Tuhan. Tuhan yang memberikan penghiburan, Tuhan yang memberikan damai sejahtera di dalam hidupnya Bapa. Kami berdoa juga buat Agus Tuhan. Kami bersyukur Agus sudah boleh keluar dari rumah sakit. Dan juga Tuhan kami berdoa buat pemulihan dari sakit paru-parunya Tuhan. Engkau yang campur tangan Tuhan. Biarlah paru-parunya boleh menjadi normal Tuhan. Dan semuanya Tuhan boleh ada damai sejahtera, ada sukacita. Kami sungguh bersyukur buat hari yang indah ini Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Kaulah satu-satunya Tuhan yang kami andalkan dalam hidup kami ya Tuhan. Engkau Tuhan yang tidak pernah gagal menjadikan kami pemenang. Engkau Tuhan yang tidak pernah lalai untuk menepati setiap janji-Mu atas hidup kami ketika kami hidup di dalam Engkau ya Tuhan. Oleh sebab itu pagi hari ini kami mau berdoa Tuhan buat anak sahabat kami Morin yang saat ini sedang sesak napas Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus biarlah kiranya bilur-bilur Yesus menyembuhkan anak Morin yang sedang sesak napas. Biarlah pernapasannya kembali baik, normal Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, apapun yang membuat dia sesak Tuhan, biarlah Tuhan yang menyembuhkannya. Terima kasih Tuhan, berkati Morin dan berkati seluruh keluarganya. Bapak kami juga berdoa buat Mama Cia pagi ini sedang lemah. Biarlah Tuhan pulihkan dan kuatkan Tuhan. Kami percaya hanya kekuatan Tuhan yang ada dalam hidup Mama Cia Tuhan. Kami percaya keluarga ini akan mengalami pemulihan demi pemulihan Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati Cia yang terus merawat mamanya. Biarlah sukacita kekuatan Tuhan memenuhinya. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa buat anak dari Meliana Along. Biarlah kiranya dia bisa lulus SD dan mendapat nilai terbaik. Tuhan, aku berdoa biar kiranya Along Tuhan boleh mendapat nilai yang terbaik dan dia akan boleh masuk di sekolah SMP lagi dengan sekolah yang terbaik Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih berkati anakmu ini ya Tuhan. Dan kami juga berdoa Bapak buat adik Tio, Fari yang saat ini penciumannya hilang, batuk dan pilek. Kiranya Tuhan menyembuhkan Bapak. Biarlah kiranya Fari boleh sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Batuk, pilek saat ini sembuh demi nama Tuhan Yesus. Dan penciumannya boleh kembali normal Tuhan. Ada kekuatan Tuhan dalam tubuhnya sehingga tubuhnya boleh tetap kuat ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Bapak, kami juga berdoa buat bangsa kami. Kami berdiri di tengah bangsa kami Tuhan. Kami mau berdoa buat bangsa kami. Biarlah bangsa kami mengalami pemulihan Tuhan. Bangsa kami dipenuhi oleh kemuliaan Tuhan. Bapak, biarlah kiranya lewat para pemimpin-pemimpin yang takut akan Tuhan, akan muncul pemimpin-pemimpin baru yang jujur dan setia Bapa. Oleh sebab itu terjadilah pemulihan bagi bangsa kami. Bangsa kami dibebaskan dari pertikaian. Bangsa kami dimenangkan dari penyakit COVID Tuhan. Bapa terima kasih, kami percaya rancangan-Mu indah atas bangsa kami ini Tuhan. Bangsa kami ini akan menjadi bangsa yang luar biasa Tuhan. Diberkati udaranya, diberkati airnya, diberkati tanahnya Tuhan menjadi baik Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Berdaulatlah Engkau atas bangsa kami ini Tuhan. Biarlah lewat setiap anak-anak Tuhan, setiap gereja-gereja Tuhan yang hidup sesuai dengan firman Tuhan menjadi bukti kebesaran Tuhan di bangsa kami ini Bapa. Nama Allah dipermuliakan di bangsa ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya kami aman dalam perlindungan Tuhan. Bapa terima kasih, kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Jadilah kehendak-Mu atas hidup kami Tuhan.
Mari kita sama-sama berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, dibuat kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Pak Heri, boleh tutup dalam doa, Pak? Bapak, kami bersyukur buat pagi hari ini. Roh Kudus tolong kami untuk dapat terus membangun hidup kami di atas kebenaran firman-Mu, bukan di atas pembenaran diri kami. Dan dialah sungguh firman-Mu itu di satu-satunya standar dan tolak ukur dalam hidup kami. Tolong kami untuk kami mengerti firman-Mu, memahami firman-Mu, percaya firman-Mu, dan kami melakukan firman-Mu. Tuhan, terima kasih buat hari baru penuh berkat, penuh kemenangan dan sukacita yang melimpah yang Kau jadikan bagi kami. Biarlah penyertaan-Mu yang ajaib boleh kami nikmati di dalam seluruh aktivitas kami, Tuhan. Ada perlindungan Tuhan, ada kasih karunia Tuhan, ada pemeliharaan Tuhan, ada penyertaan Tuhan yang ajaib bagi kami. Tuhan, kami juga berdoa melepaskan berkat-Mu atas Israel pilihan-Mu, Yerusalem kota kudus-Mu. Dan biarlah kasih karunia Bapa, damai sejahtera dari Yesus, serta pimpinan persekutuan Roh Kudus menyertai hidup kami sepanjang hari ini. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah Yesus, malaikat memagar tempat tinggal kami, menyertai keluar masuk kami sepanjang hari ini. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan